Berdasarkan tren peningkatan ini, tak butuh waktu lama bagi Chaos Yuanzu di kuartal ke-9 untuk tumbuh menjadi dewasa sepenuhnya. Namun, kondisi saat ini, seperti yang dialami oleh Murong Yu dan yang lainnya, menunjukkan perkembangan yang beragam. Kabar baiknya, Chaos Yuanzu berkembang dengan baik. Yang mengkhawatirkan, selain Sekte Xingyue dan binatang jiwa, orang-orang yang menyegel Sekte Iblis juga datang. Karena orang-orang ini terus bermunculan, bisa dibayangkan 10 kekuatan teratas dan kekuatan lainnya juga akan muncul satu demi satu. Jika orang-orang ini menyerang bersama, lingkaran Little Lolita tak akan mampu bertahan lama. Kini mereka hanya bisa pasrah pada takdir. Upaya itu sungguh sia-sia, jadi mereka terpaksa mengumpulkan Chaos Yuanzu, lalu melarikan diri. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, menghadapi Mou dan yang lainnya, mereka sama sekali bukan lawan. Untungnya, binatang jiwa yang terikat menganggap semua biksu sebagai kaki tangan Murong Yu dan melancarkan serangan membabi buta. Namun, makhluk-makhluk jiwa tetap ini tak mampu bertahan lama di bawah serangan orang-orang kuat seperti Xingyue dan Mou di puncak alam penciptaan. Benar saja, Xingyue dan Mou bergabung untuk melancarkan serangan yang kuat. Beberapa makhluk jiwa tetap itu tak mampu melawan secara langsung, dan mereka pun dengan cepat terpukul mundur. Kini, Murong Yu menghadapi 2 dari 10 kekuatan teratas, Sekte Xingyue dan Feng Moment. Kedua aliran ini tak hanya memiliki banyak petarung kuat, tetapi juga berada di puncak alam penciptaan. Kecuali ada petarung kuat di level alam surga dan manusia, tak ada yang bisa menahan serangan gabungan mereka. Penjahat besar, ini akan jadi tragedi. Ayo cepat kumpulkan Chaos Yuanzu ini, lalu kabur. Menghadapi Mou dan Xingyue, bahkan Lolita kecil yang agresif pun takut untuk kabur. Panda raksasa itu pun mengangguk berulang kali, dan kekuatan sehebat ini bukanlah sesuatu yang bisa ia lawan. Hebat, setuju Murong Yu langsung, ini bukan karakternya. Lolita kecil mengira Murong Yu tak akan setuju. Berdasarkan pemahamannya tentang Murong Yu tidak akan membuat pilihan seperti itu kecuali saat-saat terakhir. Namun tak lama kemudian, Lolita kecil bereaksi. Karena ia melihat di luar perisai kekuatan, Xingyue dan Demon Crow siap beraksi. Kedua kekuatan super ini melesat, cincin itu tak terhentikan, dan hancur berkeping-keping sejak awal. Tak heran jika Murong Yu langsung setuju. Dengan satu pikiran, Murong Yu menawarkan Hetu Luoshu dan hendak menerima Lolita kecil dan panda raksasa itu. Di saat yang sama, ia memegang Chaos Yuanzu dengan kedua tangan dan hendak mencabut Chaos Yuanzu. Pada saat ini, sebelum Murong Yu sempat berbuat apa-apa, lapisan riak tiba-tiba muncul di kehampaan tempat mereka berada. Di saat yang sama, tekanan dahsyat datang dari kejauhan bagai aliran deras. Puff, puff, puff. Di luar lingkaran, kecuali Mo Hei dan Xingyue, semua murid Sekte Iblis Segel dan Sekte Xingyue lainnya berlutut untuk pertama kalinya, bahkan berjongkok di tanah, gemetar. Bahkan Mou dan Xingyue pun memucat, dan menoleh ke belakang dengan kaget dan marah. Tekanan dahsyat menimpa Murong Yu, dan jiwanya bergetar hebat karena benturan tersebut. Ini tekanan dahsyat, seharusnya ini eksistensi tingkat manusia dan surga, kan? Kata Murong Yu terkejut. Namun, ia mengerahkan kekuatan pamungkasnya, sepenuhnya menahan dampak dari tekanan dahsyat ini. Tekanan tersebut, selain serangan kekuatan, lebih merupakan serangan pikiran. Semakin kuat pikiran, semakin kecil efek tekanannya. Sama seperti Murong Yu, pikiran dan tekadnya sangat kuat. Oleh karena itu, ia mampu menahan paksaan ini. Meskipun, itu hanya sementara. Namun, meskipun Murong Yu mampu menahan paksaan ini untuk sementara waktu, panda raksasa itu tidak memiliki pikiran dan tekad yang kuat. Pertama kali ia ditekan, ia jatuh berlutut. Hanya Lori kecil yang berdiri di tempatnya dengan acuh tak acuh. Aku melihat cahaya redup dari tubuhnya, yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Seharusnya fluoresensi inilah yang mengisolasi kejutan paksaan, jadi dia tidak mempedulikannya. Setelah menekan sebagian besar orang ke tanah, sesosok muncul dari udara tipis di atas kepala Murong Yu dan yang lainnya. Itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 28 atau 9 tahun dengan senyum jahat di wajahnya. Kuat di alam surga dan manusia. Murong Yu dengan jelas melihat bahwa cahaya kekuatan yang terpancar dari orang ini lebih dari 100 kali lebih kuat daripada Mou dan Xingyue. Dengan kata lain, gabungan 100 Xingyue dan Mou mungkin bukan lawan pemuda ini. Maka, pemuda ini adalah eksistensi di alam surga dan manusia. Wilayah Bintang Bima Sakti memiliki total 10 kekuatan super dari surga dan alam manusia tingkat pertama. Jadi, orang ini salah satu dari 10 orang itu. Auzu.com. Apa? Tatapan pemuda tersenyum jahat itu tertuju pada Mou dan Xingyue. Saat itu, ekspresinya acuh tak acuh, tanpa perubahan apapun. Namun, ketika tatapannya tertuju pada Murong Yu dan Little Lolita, warnanya berubah. Murong Yu hanyalah seorang biksu kecil tingkat pertama di gua dan dunia bawah, dan ada celah 2 alam besar dengannya. Bisakah kau menahan paksaannya, meskipun dia melawan dengan sangat keras? Selama dia terus melepaskan paksaan yang kuat, Murong Yu dapat ditekan. Namun, penampilan Murong Yu tetap membuatnya terkesan.
Ini sungguh luar biasa. Murong Yu baru saja membuat pemuda berwajah jahat itu merasa sedikit terkejut dan magis, tetapi ia tidak berubah warna. Lolita kecillah yang berubah warna. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanannya dialihkan ke sisi lain oleh cahaya neon redup itu ketika mengenai sisi Lolita kecil. Itu tidak berpengaruh pada Lolita kecil. Setidaknya keberadaan tingkat 2 di alam surga dan manusia. Jika tidak, mustahil bahkan orang kuat dari alam surgawi dapat memblokir tekanannya dengan satu kekuatan. Namun, hanya ada beberapa alam surgawi tingkat pertama di bidang bintang Bima Sakti, di mana alam surgawi tingkat kedua. Dengan kata lain, wanita ini seharusnya berasal dari bidang bintang lain. Terlebih lagi, latar belakangnya cukup kuat. Aku tidak tahu apakah orang kuat di belakangnya ada di alam rahasia ini. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di hati pemuda berwajah jahat itu, dan tatapannya yang ragu terus-menerus tertuju pada Lolita kecil. Haha, di bawah kerangka, lewat sini, maaf mengganggu nona muda. Pemuda berwajah jahat itu tiba-tiba tertawa, mendarat di tanah, dan memberi hormat pada Lolita kecil. Murong Yu hampir saja buang air kecil karena takut. Apakah ini kerangka? Tidak ada kerangka di antara 10 alam surgawi dan manusia terkuat di wilayah bintang Bima Sakti. Lalu, jika orang ini bukan dari wilayah bintang lain, maka dialah pemimpin kelompok bandit kerangka. Dengan kata lain, dalam pertempuran sebelumnya, lelang galaksi kalah. Hari itu, warisan tingkat manusia dirampok oleh kelompok bandit kerangka. Pemimpin kelompok bandit kerangka memanfaatkan kesempatan itu untuk membuat terobosan dan menjadi pembangkit tenaga listrik ke-11 di wilayah bintang Bima Sakti. Kebencian yang mendalam antara Murong Yu dan kelompok bandit kerangka sangat besar. Setelah ditemukan oleh kerangka ini, akankah dia ditampar? Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia tidak akan pernah bisa menahan tamparan lawan. Lolita kecil hanya menatap kerangka itu dengan samar, tanpa berbicara. Tatapan yang sangat bangga, kerangka itu tidak mengatakan apa-apa, hanya terkekeh. Ia baru saja menembus alam surga dan manusia, dan kultivasinya bahkan belum stabil. Terlebih lagi, ia tidak memiliki latar belakang alam surga dan manusia. Justru karena itulah ia datang ke alam rahasia ini dan ingin melahap semua harta karun orang kuat di alam surga dan manusia. Karena itu, ia sama sekali tidak berani menghadapi orang kuat di belakang lori kecil sekarang. Maka ia membungkuk dan pergi. Kurasa gadis itu sepertinya sedang dalam masalah. Apa kau keberatan jika aku membantumu? Sebelum pergi, Skeleton berkata, lalu menatap Mou, Xing Yue, dan yang lainnya dengan tatapan membunuh. Mou, Xing Yue, dan yang lainnya langsung diselimuti oleh napas kematian yang mengerikan. Boom, boom, tanpa ragu, mereka meledakkan elemen terkuat mereka, untuk sementara mengimbangi tekanan dari kerangka itu. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi aliran cahaya, merobek kehampaan, dan terbang menuju kejauhan. Namun, saat mereka pergi, mata mereka yang penuh kebencian menatap tajam ke arah Murong Yu. Hal ini membuat Murong Yu terdiam beberapa saat, ia tidak melakukan apa-apa, apa hubungannya dengan dirinya. Boom, pada saat yang sama Mou dan Xing Yue bergerak, kerangka itu juga menyerang. Menamparnya, setelah suara yang mengejutkan itu, Sekte Xing Yue, Feng Moment, dan binatang buas jiwa tetap dikejutkan menjadi bubuk tanpa sempat bereaksi. Kecuali Mou dan Xing Yue, semua orang dari dua kekuatan utama tewas. Kerangka ini sungguh kejam, orang-orang yang menyegel Sekte Iblis dan Sekte Xing Yue tidak memiliki permusuhan dengannya. Demi menyenangkan Lolita kecil, orang ini langsung melenyapkan mereka. Jika Mou dan Xing Yue tidak segera melarikan diri, mereka berdua pasti akan mati. Kalian larinya cepat, Skeleton mencibir dengan nada meremehkan. Jika ia mengejarnya, ia mungkin bisa membunuh mereka berdua. Namun, ia merasa itu tidak perlu. Kalian berdua telah dikejutkan olehku, dan seharusnya tidak ada ancaman bagi kalian dalam waktu singkat. Mari kita ucapkan selamat tinggal dulu. Skeleton memberi hormat pada Lolita kecil, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Sudah berakhir, Mou dan Xing Yue pasti membenciku sampai mati, gumam Murong Yu sedikit tertekan. Ia tidak mengerti mengapa Mou dan Xing Yue membencinya. Apakah karena Skeleton terlalu kuat, latar belakang Lolita kecil terlalu mengerikan, dan panda itu bukan biksu. Seorang kultivator alam surgawi dan manusia muncul di sini, dan si cantik ini ketakutan setengah mati. Setelah sekian lama, Lolita kecil tampak bangkit kembali, menyeka setetes keringat dingin di dahinya, dan berkata dengan ketakutan yang masih tersisa. Apakah kau masih takut pada biksu di alam surgawi dan manusia? Murong Yu memelototi lori kecil, lalu berbalik dan melanjutkan mematangkan Chaos Yuanzu. Kalau tidak, jika Iblis Hitam dan Xing Yue membunuh Karabin, tetapi tidak ada orang baik, seperti kerangka yang membantu mereka, mereka pasti akan mengalami nasib buruk. Nak, cepatlah dan masak Chaos Yuanzu. Sial, terlalu berbahaya di sini, aku tidak ingin berada di sini lagi. Panda raksasa itu kembali ke jiwanya dan mengutuk. Tanpa gangguan Mou, Xing Yue, dan Ding Hun Bis, Murong Yu dengan penuh kemenangan mematangkan Chaos Yuanzu dengan seluruh kekuatannya. Hasilnya, Chaos Yuanzu tumbuh pesat dalam postur yang memuaskan. Mungkin Mou dan Xing Yue yang terluka parah dan melarikan diri, atau mungkin Skeleton yang masih berada di alam surgawi. Selanjutnya,
tidak ada seorang pun atau binatang buas yang mendekat. 1 jam setelah Kulu dan yang lainnya pergi, seperempat Chaos Yuanzu akhirnya tumbuh sepenuhnya. Pada saat ini, Chaos Yuanzu yang telah matang berubah dari penampilan aslinya yang hijau menjadi gelap. Seluruh tubuhnya gelap, bahkan daun bambu pun tampak hitam. Namun, warna hitam ini bukanlah arang, melainkan penuh cahaya. Bahkan manusia biasa pun akan menganggap bambu ini luar biasa ketika mereka melihatnya. Haha, akhirnya matang. Nak, terima kasih. Setelah Murongyu melepaskan Chaos Yuanzu dengan kedua tangannya, panda raksasa itu bergegas maju sambil tertawa. Dalam sekejap mata, Chaos Yuanzu tercabut oleh panda raksasa itu. Kemudian, panda raksasa itu membuka mulut besarnya dan menggigitnya. Meskipun bambu Chaos Yuan sangat luar biasa, bambu itu seperti bambu biasa, dan mudah dimakan habis oleh panda raksasa. Chaos Yuanzu tidak istimewa, bahkan tidak sesegar bambu biasa. Panda raksasa itu menepuk perutnya, dan berkata dengan sedikit berdebar. Benarkah? Lolita kecil menatap panda itu dengan napas berbahaya di matanya. Mungkin teringat adegan di mana skeleton memiliki Lolita kecil, panda raksasa itu mau tidak mau harus melawan perang dingin, dan dengan cepat berkata, itu hanya lelucon, hanya lelucon. Setelah memakan Chaos Yuanzu secara bertahap akan mengubah fisikku. Tampaknya Chaos Yuanzu bekerja perlahan, tidak langsung. Karena itu, Murongyu akan terus bergerak maju. Namun ia langsung ditahan oleh panda raksasa itu. Nak, maukah kau masuk lebih dalam? Panda raksasa itu berperang dingin, dan kini ia mendapatkan Chaos Yuanzu yang selalu ia dambakan. Memikirkan kengerian kerangka, ia benar-benar tak ingin menyelaminya lebih dalam. Keinginan untuk hidup dan takut mati. Lori kecil melirik panda raksasa itu dengan jijik, lalu pergi. Murongyu tidak berbicara, tetapi melepaskan diri dari panda itu dan terus berjalan maju. Ia telah merajut sepanjang hidupnya. Jika ia berhenti karena ada alam surgawi dan manusia yang kuat di depannya, itu sama sekali bukan karakternya. Seringkali, meskipun kuat, harta karun tidak akan datang. Orang-orang yang disebut berbudi luhur tinggal di sana. Meskipun Murongyu tidak menganggapnya orang berbudi luhur, ia percaya pada keberuntungannya. Kalian berdua, kucing tampan ini cepat atau lambat akan dibunuh oleh kalian. Itu saja, aku akan mengorbankan hidupku untuk menemani pria jelek itu. Panda raksasa itu menghela napas 3 kali ke langit, lalu menyebar dan mengikuti di belakang Murongyu. Terus maju, tanda seru, boom, 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 aku belum pergi jauh, terdengar suara keras dari depan. Aura yang menyerupai lautan yang bergolak terus beriak dari depan. Dari kejauhan, sebuah istana besar muncul di hadapannya. Suara keras itu berasal dari aula itu. Hah, mereka berhasil masuk ke aula itu. Panda raksasa itu tampak sangat familiar dengan tempat ini, wajahnya tampak bingung. Kucing nakal, apa aula itu tidak bisa dimasuki? Lolita kecil tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tentu saja tidak, aula ini diselimuti oleh formasi dan batasan yang berat, apalagi untuk masuk, meskipun dekat. Seru panda raksasa itu. Saat ini, ia tidak menyembunyikan apapun. Jadi, ia menceritakan semua berita tentang aula yang diketahuinya. Aula ini adalah rumah gua sungguhan milik orang kuat di alam surga dan manusia. Namun, karena mereka belum pernah masuk, panda raksasa itu tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Lagi pula, lawannya hanya berada di tingkat surgawi dan manusia, dan kerangka itu juga berada di tingkat surgawi dan manusia. Oleh karena itu, formasi dan batasan yang ditinggalkan oleh orang itu sama sekali tidak dapat menghentikan kerangka itu. Tapi, dengan siapa kerangka itu bertarung? Mungkinkah ada manusia surgawi kedua? Kekuatan alam. Murongyu sedikit mengernyit, merenung dalam hatinya. Setelah kekuatan yang beriak seperti lautan badai, Murongyu dapat dengan mudah mengenali aura kerangka itu. Saat ini, aura yang meletus dari kerangka itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kerangka itu bertarung, maka lawannya setidaknya adalah keberadaan alam surgawi. Biksu lain juga ada di sini. Lori kecil melirik sekeliling dan mendapati banyak orang seperti mereka, mengintai di kejauhan istana. Di bawah getaran kedua kerangka itu, masing-masing menggigil, dan tidak ada seorang pun berani mendekati aula. Bahkan Qian Diao, orang kuat di puncak alam penciptaan, tidak berani mendekat. Lagi pula, ada celah antara puncak alam penciptaan dan alam surga dan manusia, seperti halnya hitam sihir dan Xing Yue, mereka hanya bisa melarikan diri. Boom! Tiba-tiba, bayangan hitam terbang keluar dari gerbang aula utama. Setelah bayangan hitam ini terbang keluar, tubuhnya terbalik di kehampaan, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kejauhan, langsung menghilang dari pandangan semua orang. Itu kerangka, ada apa di aula ini? Wajah Murongyu terkejut. Jelas, kerangka itu dipukuli habis-habisan. Terlebih lagi, kerangka itu melarikan diri hampir tanpa ragu. Saat melarikan diri, wajahnya semakin ketakutan. Keberadaan macam apa yang membuat kerangka itu merasa takut? Auzu.com. Setelah kerangka itu melarikan diri, dunia menjadi sunyi senyap. Meskipun gerbang aula utama tidak ditutup, tidak ada yang berani menjelajahi Shen Nian di masa lalu untuk mencari tahu. Bahkan kerangka itu pun melarikan diri, bagaimana mungkin mereka berani memasuki aula? Hanya saja,
di sini jelas merupakan rumah gua asli milik orang kuat di alam surgawi, dan mungkin ada warisan dan berbagai harta karun orang kuat di alam surgawi di dalamnya. Jika mereka disuruh pergi, mereka pasti agak enggan. Setelah setengah hari, seorang biksu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk tidak mengulurkan pikiran ilahinya. Apa? Begitu pikiran spiritualnya menyebar dan memasuki aula, ia meraung. Kemudian, sosoknya menghantam kehampaan dan langsung menuju aula. Sebelum yang lain bereaksi, sosoknya telah menghilang di aula. Boom, boom, boom. Setelah 3 suara keras terdengar, aula kembali hening. Dan biksu itu tak pernah keluar lagi. Jelas, orang itu telah terbunuh. Semua orang semakin ketakutan, namun tak seorang pun pergi. Semakin asing aula itu, semakin besar keuntungannya. Tentu saja, premisnya adalah kita bisa mendapatkan sesuatu. Sial, untungnya, aula itu tak bisa dimasuki sebelumnya. Kalau tidak, kucing tampan ini akan menjadi malapetaka. Panda raksasa itu menepuk dadanya dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Muatan ini telah menyelinap ke tempat ini lebih dari sekali sebelumnya, tetapi tak pernah bisa masuk ke aula. Kalau tidak, masih menjadi pertanyaan apakah itu ada. Nak, ayo kita pamerkan. Daripada menghabiskannya di sini, lebih baik kita cari madu. Hehe, panda raksasa itu tersenyum nakal, dan hendak menarik Murong Yu pergi. Minggir sedikit, aku ingin masuk dan melihat-lihat. Kata Murong Yu, yang sedari tadi diam-diam mengamati aula, saat itu juga. Apa kau gila? Seru Lolita kecil dan panda raksasa itu. Jangan khawatir, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Sambil berbicara, sebuah klon kekuatan muncul di hadapan panda raksasa dan Lolita kecil. Dewa milik Murong Yu melangkah keluar dan langsung menyerbu Hetulwoshu. Kalian berdua masuk ke ruang harta karunku atau kalian di sini? Lebih baik masuk ke ruang harta karun. Panda raksasa itu berseru tanpa berpikir. Ada banyak krisis di sini, dan lebih aman masuk ke ruang harta karun. Lolita kecil tentu saja tahu kegunaan magis Hetulwoshu, jadi dia juga masuk ke ruang harta karun. Setelah mereka semua memasuki Hetulwoshu, inkarnasi kekuatan Murong Yu menghancurkan kehampaan dan berubah menjadi aliran cahaya, lalu bergegas menuju aula. Bertindak gegabah. Melihat Murong Yu bergegas, orang-orang di sekitarnya langsung memandang dengan jijik dan mencibir berulang kali. Begitu klon kekuatan Murong Yu bergegas memasuki aula, ia melihat seorang pria parubaya berdiri tak jauh di depannya. Aku melangkah ke dalam bayangan, kalahkan aku, kau bisa mendapatkan warisanku. Kalau tidak, matilah. Suara bagai guntur meledak dari mulut pria parubaya itu, dan klon kekuatan Murong Yu yang mengejutkan itu sedikit bergetar. Di saat yang sama, pria parubaya itu sudah bergerak. Melihatnya melangkah keluar, ia pun bergegas ke sisi Murong Yu. Begitu jantungnya berdetak kencang, ia ingin melangkah keluar untuk menghindari serangan lawan. Namun sesuatu yang mengejutkannya terjadi. Tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah ia telah dipaku ke tanah, ia benar-benar tak bergerak. Itu bukan segel, bukan kurungan, dan bukan pula pembekuan waktu. Tidak ada jejak sama sekali. Untungnya, tangan dan kekuatan Murong Yu masih bisa digunakan, jadi ia melesat dengan kekuatan dahsyat dan menghantam pria parubaya itu. Boom, boom, boom. Kekuatan pria parubaya itu tidak kuat, yaitu kemunculan alam ciptaan tingkat keempat, yang merupakan alam kecil yang lebih kuat dari kekuatan tempur Murong Yu. Lawan seharusnya langsung menekannya, jika tidak, dengan kekuatan tempurnya, bagaimana ia bisa mengalahkan kerangka itu? Kedua kakinya terpaku di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan demikian, Murong Yu menjadi sasaran. Sekuat apapun ia sama sekali bukan lawan pria parubaya itu ketika ia tidak bisa bergerak. Setelah puluhan gerakan, inkarnasi kekuatan Murong Yu langsung meledak. Aula kembali hening. Penjahat besar, bagaimana? Bagaimana situasi di dalam? Lolita kecil segera bertanya dengan khawatir. Sepertinya hanya ada satu orang di dalam, kata Murong Yu persis seperti yang dilihatnya. Aneh sekali, Lolita kecil dan panda raksasa mengerutkan kening, dan Murong Yu juga bingung. Ia masih tidak tahu bagaimana avatar kekuatannya bisa membeku. Sebenarnya, itu bukan fiksasi, melainkan seperti berakar di bawah kaki, terpaku kuat di tanah. Namun, Murong Yu tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Dengan sebuah pikiran, klon kekuatan kedua sekali lagi terkondensasi menjadi. Setelah mengguncang tubuhnya, klon kekuatan milik Murong Yu kembali menyerbu ke dalam aula. Ada apa? Melihat Murong Yu masuk lagi, orang-orang di sekitar tiba-tiba menjadi kesal. Namun tak lama kemudian, mereka bereaksi. Saat itu, Murong Yu sempat berpikir untuk menggunakan kekuatannya untuk mengkloning masuk, mengapa mereka tidak bisa? Mereka juga bisa. Setelah bereaksi, setiap tubuh terkejut, berubah menjadi klon kekuatan, dan bergegas menuju aula. Tiba-tiba, sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke dalam aula. Apakah benar-benar ada harta karun di dalamnya? Dalam buku Hetuluo, panda raksasa itu melompat ke depan. Namun, Lolita kecil itu pendiam dan jarang terlihat, dan tidak berniat masuk ke dalam aula untuk mencari tahu. Penjahat besar, bagaimana kabar klon kekuatanmu? Lolita kecil mengabaikan panda yang hendak bergerak, tetapi menatap Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Kali ini sama persis seperti sebelumnya.
Waktu bertahannya hanya sedikit lebih lama dari yang pertama, dan masih belum ada peningkatan. Aku tidak tahu bagaimana orang bernama Taiying itu bisa memperbaiki tubuhnya. Kusarankan kalian semua masuk dan melihatnya, kata Murong Yu. Lagi pula, meskipun klon kekuatan itu masuk, bahkan jika terbunuh, ia hanya akan kehilangan sebagian kekuatannya, itu bukan masalah besar. Dan jika ada lebih banyak orang yang masuk, mungkin ada peningkatan. Panda raksasa itu sudah lama siap bergerak, dan setelah mendengar ini, ia langsung berubah menjadi klon kekuatan, bergegas keluar dari Hetuluoshu, dan bergegas menuju aula utama. Lori kecil ragu-ragu, lalu berubah menjadi klon kekuatan. Namun, mereka bertiga cukup berhati-hati. Sebelumnya, aula utama telah menarik seorang biksu ke masa lalu. Meskipun aula utama tidak memiliki ahli penarik klon kekuatan, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Klon ketiga milik Murong Yu memasuki aula. Aula utama masih persis sama seperti yang ia masuki 2 kali sebelumnya, dan isinya tidak berubah. Tentu saja, aku juga tidak melihat klon kekuatan biksu lain. Klon kekuatan begitu banyak orang telah memasuki aula, dan mustahil bagi mereka semua untuk dimusnahkan. Oleh karena itu, Murong Yu menduga aula ini telah menjadi ruang lain, dan setiap orang yang memasuki aula dialihkan ke ruang yang berbeda. Sialan, bahkan klon kekuatan kucing tampan ini berani meledak, lihat saja apakah aku tidak akan menghancurkanmu. Pada saat ini, dalam buku Hetuluo, panda raksasa itu melompat seperti guntur, bahkan mengumpat. Setelah beberapa saat, Lolita kecil juga menggelengkan kepalanya, dan klonnya juga meledak. Bagaimana situasinya? Tanya Murong Yu. Dari jawaban panda raksasa dan Lolita kecil, Murong Yu mendapati mereka berdua mengalami hal yang sama dengannya. Namun, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kemampuan bayangan pijakan itu untuk menahan tubuh sungguh aneh. Jika seseorang mendapatkannya, maka kekuatannya pasti akan melonjak berkali-kali lipat. Bahkan, Murong Yu pun tergerak olehnya. Terlebih lagi, kerugian klon kekuatan yang diledakkan itu sungguh tidak berarti apa-apa. Akibatnya, Murong Yu terus-menerus berubah menjadi klon dan menyerbu masuk. Kecuali Murong Yu, semua orang sama saja. Itu dia, klon kekuatan milik Murong Yu menatap bayangan pijakan di depannya dengan tatapan ngeri. Sebenarnya, Murong Yu tidak sedang menatap Taiying, melainkan ke arah kaki Taiying. Saat ini, kaki Taiying dengan kuat menginjak bayangan Murong Yu. Taiying, ternyata ini Taiying. Tidak ada yang istimewa tentang menginjak bayangan itu. Intinya, Murong Yu menyadari bahwa ketika bayangannya diinjak, sosoknya tidak bisa lagi bergerak. Bagaimanapun, bayangan hanyalah bayangan, bukan benda nyata. Bagaimanapun kau menyerang bayangan itu tidak akan berpengaruh pada dewa. Terlebih lagi, selama dewa itu hadir, serangan apapun yang diterima bayangan itu tidak akan berubah. Kecuali jika tempat proyeksinya telah berubah. Namun, esensi bayangan tetap sama. Hanya jika ada dewa, barulah ada bayangan. Jika bayangan itu mengalami perubahan mendasar, satu-satunya cara untuk melukai dewa itu. Ini tidak dapat diubah. Ini adalah pengetahuan bawaan dari manusia biasa hingga biksu di langit berbintang yang tak berujung. Namun, pemandangan yang ditemukan Murong Yu hari ini telah menumbangkan kognisinya. Membalikkan bayangan dan dewa, karena pihak lain dapat menginjak bayangan, dengan demikian menahan dewa itu. Jadi, bisakah pihak lain menyerang bayangan dan melukai dewa itu? Pikiran ini muncul di hati Murong Yu, dan Taiying segera memberinya jawaban. Aku melihat Taiying melirik Murong Yu, lalu sebuah pisau tangan menebas tepat di lengan bayangan Murong Yu. Dengan puff, lengan bayangan Murong Yu langsung terputus. Pada saat yang sama, lengan klon kekuatannya juga patah. Sungguh mungkin. Aozu.com. Murong Yu merasa ngeri dan ingin melepaskan diri. Namun, Taiying menyerang berulang kali, langsung menghancurkan bayangannya. Tentu saja, klon kekuatan milik Murong Yu juga jatuh lagi. Teknik macam apa ini? Sangat berlawanan dengan langit. Bahkan, dalam beberapa hal, lebih kuat daripada Chaos Celestial Body. Chaos Celestial Body bahkan lebih berlawanan dengan langit. Di Hetuluoshu, Murong Yu masih terkejut. Setelah sekian lama, Murong Yu tersadar. Meskipun, sihir bayangan, ini lebih berlawanan dengan langit, levelnya tidak sama dengan Chaotic Celestial Body dan Chaotic Celestial Body. Sama seperti Murong Yu, selama dia tidak mati, dia bisa menjadi penguasa kekacauan. Begitu dia menjadi penguasa kekacauan, dia bisa mengendalikan seluruh kekacauan. Bagaimana jika, sihir bayangan, melawan langit? Tidak ada yang namanya penguasa kekacauan. Lagi pula, kekurangan sihir bayangan cukup jelas. Bagaimana jika menghadapi orang kuat bahkan jika kau menginjak bayangannya? Bahkan jika lawan berdiri di tempat dan diserang olehmu, aku khawatir kau tidak akan bisa membunuhnya. Lagi pula, Murong Yu tidak percaya bahwa sihir bayangan dapat menahan orang kuat yang beberapa alam lebih kuat dari orang yang melakukannya. Yang terpenting adalah, sihir bayangan hanya menargetkan bayangan, dan begitu lawan tidak memiliki bayangan. Jadi, bukankah latihan ini sama sekali tidak berguna? Meskipun mustahil bagi seseorang untuk tanpa bayangan. Tetapi dalam kegelapan, apakah tidak ada bayangan? Tentu saja, sebagai penyerang, mudah untuk menciptakan cahaya dan dengan demikian bayangan. Namun, pihak lain juga dapat memadamkan cahaya ini.
Inilah kekurangan sihir bayangan. Tentu saja, sihir bayangan ini masih cukup menantang. Jika Murong Yu telah menguasai teknik ini, ia pasti akan membunuh bahkan orang kuat di puncak alam penciptaan. Karena itu, ia bertekad untuk memenangkan latihan bayangan ini. Bukankah itu berarti kau bisa mendapatkan warisannya dengan mengalahkan Taiying? Kalau begitu aku akan mengalahkannya. Mata Murong Yu berkedip, dan semua pikiran terlintas di benaknya. Taiying juga seharusnya klon kekuatan, dan di aula, ia akan selalu sedikit lebih tinggi daripada si penyusup. Murong Yu tidak akan mengalahkan Taiying jika ia hanya mengandalkan kekuatannya untuk mengkloning dirinya sendiri. Jadi, jika kau ingin mengalahkan Taiying, maka kau hanya bisa pergi ke dewa. Ketika Murong Yu memberitahu Lolita kecil dan panda raksasa tentang penemuannya, keduanya langsung terkejut. Terutama Lolita kecil, semakin mengerikan latar belakangnya, semakin banyak yang kau ketahui, dan semakin ngeri kau akan ketika kau mengetahui sihir bayangan. Namun, ketika mereka tahu bahwa Murong Yu ingin dewanya mengalahkan Taiying, mereka semua menghentikan Murong Yu untuk pertama kalinya. Kau bisa memilih untuk tinggal di harta karunku, atau kau bisa memilih untuk pergi. Setelah keputusan yang dibuat oleh Murong Yu, ia tak bisa goyah. Jangankan Lolita kecil, bahkan Zhao Ziqing dan yang lainnya pun tak bisa goyah. Lagi pula, jiwa utama Murong Yu akan selalu berada di Hetu Luosu, ia tak akan mati bodoh. Kalau begitu, aku akan masuk bersamamu. Lolita kecil menggertakkan giginya dan berkata, seolah-olah ia telah membuat keputusan. Sialan, kalian berdua cepat atau lambat akan dibunuh oleh kucing tampan itu. Begitu kucing tampan ini mati, berapa banyak panda betina di dunia ini yang akan patah hati. Panda raksasa itu menatap Murong Yu dengan sedih, seolah-olah akan mati. Tenang saja, selama kau tidak meninggalkan ruang harta karunku, kau tidak akan mati, kata Murong Yu sambil menatap Lolita kecil. Tanpa izin dari Murong Yu, mustahil bagi seekor panda raksasa untuk meninggalkan Hetu Luosu. Tapi Lolita kecil bisa, karena itulah, ia mengucapkan kalimat ini kepada Lolita kecil. Nak, jangan mati. Jika kau mati, kami hanya bisa tinggal di ruang harta karunmu seumur hidup, dan kami tidak akan bisa meninggalkan aula neraka. Panda raksasa itu sangat sedih dan marah. Murong Yu menendang panda raksasa itu pergi dengan satu tendangan. Di Hetu Luosu, meskipun panda raksasa itu lebih kuat darinya, ia tetap bisa mengalahkan panda raksasa itu. Karena ia adalah penguasa di sini. Setelah semuanya siap, dewa yang disembah Murong Yu meninggalkan Hetu Luosu dan muncul di gerbang aula utama. Setelah menarik napas dalam-dalam, Murong Yu melangkah keluar dan bergegas masuk ke aula. Pemandangan di aula itu persis sama, tidak sedikit berbeda. Dulu, ketika ia masuk ke sini sebagai klon, Taiying akan mengatakan hal yang persis sama, aku Taiying, kalahkan aku, dan kau akan mendapatkan warisanku. Kalau tidak, matilah. Tapi sekarang, Taiying tidak mengatakan ini, melainkan hanya menatap kosong ke arah Murong Yu. Setelah sekian lama, ia perlahan berkata, wah, akhirnya kau berani masuk. Klon yang masuk semuanya tikus pengecut, ya. Mungkin kau bisa mengalahkanku, dan kaulah orang pertama yang berani masuk setelah mengetahui situasi di sini. Aku mengagumi kelakuanmu yang bodoh, tapi hasilmu tetap satu, yaitu kematian. Kecuali kau bisa mengalahkanku, tapi kukatakan padamu, itu mustahil. Wajah Murong Yu memucat. Kapan semua ini jadi omong kosong? Bicaralah tanpa henti begitu kau mengatakannya. Lagi pula, diejek seperti itu sungguh membuatnya tak bisa berkata-kata. Dan, apakah orang ini benar-benar mati atau tidak mati? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Bukan hanya aku tidak akan mati, tapi aku juga akan mengalahkanmu dan mendapatkan warisanmu. Cibiran Murong Yu melangkah maju, dan mengambil inisiatif untuk membunuh dengan pukulan. Klon itu telah berada di sini begitu lama, dan selalu pasif, dan telah terbunuh, yang telah lama membuatnya menahan amarahnya. Bayangan melangkah berkelebat, menghindari serangan Murong Yu, melangkah keluar, dia hendak menginjak bayangan Murong Yu, begitu bayangan Murong Yu terinjak, maka dia akan membeku, tidak dapat kembali ke surga. Setelah dibunuh oleh Shadow Stepping berkali-kali sebelumnya, bagaimana mungkin Murong Yu tidak belajar menjadi cerdik? Pada saat yang sama sosoknya berkelebat, sosoknya dengan cepat mundur ke belakang. Selama proses ini, serangkaian binatang buas ganas dengan berbagai bentuk muncul dari udara tipis di sebelah Murong Yu. Kemudian, binatang buas ganas ini meledak dengan paksaan yang mengerikan dengan gigi dan cakar mereka, dan mereka membantai menuju Taiying. Dalam sekejap mata, seluruh aula besar dipenuhi dengan ribuan binatang buas. Ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Murong Yu. Semua adalah kekuatan tingkat kedua dari alam penciptaan. Itu hanya alam kecil yang lebih lemah dari Dewa Murong Yu. Kekuatan Taiying hanyalah penampakan dari alam penciptaan tingkat keempat, dan terdapat jurang pemisah dua tingkat antara Murong Yu dan makhluk ciptaan Murong Yu. Kekuatannya bagaikan jurang. Namun, meskipun makhluk ciptaan Murong Yu tidak terlalu kuat, jumlah mereka jauh lebih banyak. Makhluk-makhluk padat memenuhi seluruh aula. Bayangan masing-masing makhluk menutupi seluruh lantai. Tidak mungkin lagi membedakan apakah bayangan itu milik Murong Yu atau makhluk lain. Kau pikir aku tidak bisa membantumu dengan cara ini? Kekuatan Taiying meledak,
dan semua makhluk yang menyerbu ke sisinya terguncang. Sambil berbicara, Taiying menghentakkan kaki dengan keras dan menginjak bayangan-bayangan yang bertumpang tindih di depannya. Saat itu, Murong Yu merasa semua makhluk ciptaannya membeku. Bahkan, termasuk dirinya, Murong Yu merasa ngeri tanpa alasan. Selama itu bayangan, ia tidak akan bisa lolos dari seranganku. Taiying tersenyum penuh kemenangan. Hati Murong Yu mencelos. Ya, sekalipun bayangan-bayangan itu menenggelamkan bayangan satu sama lain, mereka tak bisa membedakan siapa bayangan siapa. Namun, bayangan-bayangan gelap ini tetaplah bayangan. Kombinasi bayangan yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi bayangan besar. Selama masih berupa bayangan, ia akan terpengaruh oleh sihir bayangan dari Step Shadow. Hancurkan untukku. Melihat Taiying menginjak bayangan itu, ia segera menghindar. Murong Yu berada dalam bahaya besar. Maka ia berteriak keras. Di saat yang sama, semua makhluk ciptaannya dan dewanya berjuang keras. Boom! Suara teredam yang dahsyat meledak, dan bayangan di tanah bergetar hebat, membuat langkah kaki bayangan di atasnya terhuyung-huyung. Namun, Murong Yu dan makhluk-makhluk itu hanya berkedip-kedip, tetapi mereka tidak dapat melangkah setengah langkah. Masih membeku dan tak bergerak. Namun, wajah Murong Yu menunjukkan secercah kegembiraan. Karena ia melihat harapan. Hancurkan untukku! Teriak Murong Yu lagi, mengarahkan makhluk-makhluk ciptaannya untuk melawan dengan panik. Pada saat ini, serangan Taiying sudah menyerbu di depan mata Murong Yu. Petik 2. Berteriak. Melihat Taiying hendak meninju mati Murong Yu, pecahan-pecahan senjata itu telah merobek kehampaan dengan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menebas tajam ke arah kepala Taiying. Taiying mencibir, dan menghantamkan tinjunya ke pecahan-pecahan senjata itu. Dentang. Setelah suara emas dan besi yang menusuk, pecahan-pecahan senjata itu langsung terhempas. Tinju Taiying juga terbelah, dan sosoknya terhenti. Pada saat yang sama, setelah bang yang keras, sosok Murong Yu sudah mundur dengan keras. Makhluk-makhluk lain meraung panik, bergegas menuju Taiying, ingin membunuh Taiying. Bahkan jika kau berhasil lolos dari injakanku. Taiying berlalu dengan sedikit rasa kagum. Bahkan manusia terkuat dari alam surgawi dan manusia seperti skeleton hampir terbunuh olehnya, dan Murong Yu hanyalah alam gua, ia takkan mampu mengaguminya. Panggil, panggil, pecahan-pecahan senjata terus membelah kehampaan, menebas masa lalu dengan panik. Makhluk-makhluk itu diinjak bayangan lagi oleh bayangan itu dan tak bisa bergerak, dan akhirnya mereka dengan mudah dibunuh oleh bayangan itu. Namun, sejumlah besar makhluk masih terus diciptakan. Namun, Murong Yu mundur jauh. Bahkan bayangannya pun jauh dari bayangan makhluk-makhluk itu. Jika tidak, begitu bayangan makhluk-makhluk itu diinjak, bahkan dirinya pun akan membeku. Sebesar apapun bayangan itu, ia juga bayangan, tetapi bagaimana jika tidak ada bayangan? Hati Murong Yu tergerak, dan Hetu Luoshu telah dikorbankan olehnya. Setelah Hetu Luoshu keluar, ia terbang tertiup angin dan dengan cepat menutupi seluruh aula. Namun, yang membuat Murong Yu tertekan adalah sosok Taiying yang memancarkan cahaya. Di mana ada cahaya, pasti ada bayangan. Kecuali bayangan langka itu terbunuh, bayangan itu akan ada di mana-mana. Teriak, pecahan senjata itu terhenti di kehampaan, tak bergerak sedikit pun. Bayangannya juga terhenti oleh bayangan langka itu. Hal ini membuat Murong Yu semakin tertekan. Auzu.com. Dalam hal ini, hanya serangan jiwa yang akan berhasil. Namun, Taiying jelas hanyalah klon kekuatan, tanpa jiwa sama sekali. Oleh karena itu, serangan jiwa Murong Yu juga sia-sia. Apakah benar-benar mustahil untuk membunuh Taiying? Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam dirasakan oleh Murong Yu. Hanya, sihir bayangan, yang bisa melangkahi bayangan. Jika tidak ada bayangan, sihir bayangan, yang akan sepenuhnya tidak efektif. Tapi, bagaimana mungkin tidak ada bayangan? Siluman, pikiran Murong Yu tiba-tiba berkelebat. Seketika, ia mengguncang tubuhnya dan menghilang di tempat. Tak terlihat, menyembunyikan tubuhnya di kehampaan, bahkan dewa pun tak bisa melihatnya, di mana bayangannya. Tanpa bayangan, bagaimana Taiying bisa menyerangnya? Hati Murong Yu benar-benar tak bisa berkata-kata, ia telah lupa cara terbaik untuk melawan balik Shadow Stepping. Boom, 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 makhluk ciptaan Murong Yu dengan cepat dibunuh oleh Step Shadow. Pada akhirnya, hanya Taiying yang tersisa di seluruh aula. Adapun Murong Yu, ia sudah tersembunyi, dan ia tidak tahu di mana ia berada. Tak terlihat, mata Taiying berkedip, dan wajahnya semakin terkejut. Tak terlihat memang musuh terbesar, sihir bayangannya. Karena tidak ada bayangan, namun, Taiying tidak terburu-buru mengkhawatirkan apapun. Selama Murong Yu menyerang, bayangan akan muncul. Dan selama ada bayangan, ia tak akan bisa lolos dari injakannya. Tapi, benarkah akan ada bayangan ketika hanya serangan yang dilakukan? Badai ruang, waktu membeku, Murong Yu melancarkan serangan paling dahsyat. Serangan aturan langsung. Serangan-serangan ini diam-diam, dan langsung membuat Taiying lengah. Ia langsung terluka, meskipun lukanya tidak terlalu parah, bagaimanapun juga ia terluka. Lagi pula, yang terpenting adalah serangan ini berhasil. Asal berhasil, selanjutnya, Murong Yu jatuh ke dalam kondisi yang dahsyat. Aturan waktu, aturan ruang,
tetapi semua serangan tanpa bayangan dicurahkan olehnya. Bagaimana jika ranah Taiying sedikit lebih tinggi dari Murong Yu? Seni ilahi bayangan, terkuatnya tidak memiliki keberanian, dan mereka yang menunggunya akan dibunuh oleh Murong Yu. Meskipun prosesnya cukup lambat, tak diragukan lagi bahwa menginjak bayangan itu akan mati. Oke, Nak, berhenti menyerang. Kau telah lulus ujianku. Taiying merasa malu dengan serangan itu, tiba-tiba ia berdiri diam dan berkata dengan keras. Tanpa sengaja, dua serangan ruang dan waktu langsung menghancurkan kekuatan Shadow Stepping. Bajingan kecil, kau balas dendam. Suara marah Taiying terdengar dari kejauhan. Seketika, Murong Yu tampak memasuki formasi teleportasi. Tak lama kemudian, ia muncul di ruang yang persis sama dengan aula tempat ia tinggal sebelumnya. Namun, ruang di sini berkali-kali lipat lebih besar, dan ada lebih banyak amarah di aula. Seharusnya ini di dalam aula sungguhan. Murong Yu dengan jelas melihat bola cahaya muncul dari aula utama. Di dalam bola cahaya itu terdapat bayangan berjalan, dan avatar yang telah menerobos masuk ke aula satu persatu. Seharusnya itu adalah ruang tempat Murong Yu bertarung melawan klon Taiying sebelumnya. Tidak ada seorang pun di aula, hanya kerangka yang duduk di belakang aula. Junior Murong Yu telah bertemu senior. Permisi, kata Murong Yu memberi hormat kepada kerangka itu. Hadiah ini diberikan dengan sukarela oleh Murong Yuxing, bukan berpura-pura. Belum lagi apakah ia bisa mendapatkan warisan dari guru ini, tetapi bagaimanapun juga, lawannya adalah orang kuat di alam surga dan manusia, dan ini saja sudah pantas mendapatkan penghormatan dari Murong Yu. Nak, kau sangat hebat, aku memutuskan untuk menerimamu sebagai murid. Tengkorak itu tiba-tiba mendengar sebuah suara. Murong Yu berdiri di sana, menatap kerangka itu dengan ekspresi datar, tidak bersemangat karena pihak lain ingin menerimanya sebagai murid. Setelah waktu yang lama, kerangka itu berbicara lagi. Namun, nadanya agak bingung dan tak berdaya. Nak, mengapa kau tidak bersemangat? Senior, saya bingung, kenapa Anda menerima saya sebagai murid? Masuk akal, saya belum mengalahkan Anda. Karena Anda akan menjadi tak terlihat. Tembus pandang adalah musuh terbesar, Trading Shadow. Jika Trading Shadow dan tembus pandang terkonsentrasi pada satu orang, efeknya luar biasa bagus. Saya cukup berharap setelah Anda berlatih, Trading Shadow, apa efeknya? Taiying berkata dengan penuh semangat. Sepertinya bukan dia ingin mewariskan latihan itu kepada Murong Yu, tetapi sama saja dengan keinginannya untuk mewariskan latihan itu kepadanya. Siluman dan tanpa bayangan, bayangan berjalan, bayangan melangkah. Menggabungkan keduanya, kekuatannya mungkin jauh lebih kuat daripada Trading Shadow yang sederhana. Murong Yu juga menantikannya. Saya tidak sabar untuk berlatih, Trading Shadow. Ngomong-ngomong, apakah Anda ingin magang? Orang seperti apa Taiying? Murong Yu ragu-ragu. Sejauh ini, dia baru benar-benar magang kepada dua orang. Master Dao Infernal dan Penatua Jiwa Patah. Nak, jangan ragu, aku kehabisan waktu. Skeleton tiba-tiba berkata dengan sedikit tidak sabar. Pada saat yang sama, salah satu tengkorak putih skeleton tiba-tiba terangkat dan meraih Murong Yu. Senior, kau tidak perlu terlalu cemas, kan? Tunggu aku memikirkannya. Sebelum kata-kata Murong Yu selesai, gelombang badai yang tak tertandingi membanjiri ingatannya. Sejarah, bergemuruh. Informasi itu, seperti lautan badai, membanjiri ingatan Murong Yu dengan gila. Meskipun jiwanya telah mencapai puncak alam keberuntungan, ia masih hampir meledak dengan ingatan yang membanjiri dengan gila. Selain warisan Taiying, seharusnya ada kenangan seumur hidup tentang Taiying. Meskipun dikatakan bahwa tidak perlu bagi Murong Yu untuk mendapatkan banyak kenangan, kenangan yang berkaitan dengan warisan Taiying dan kultivasinya sangat berharga. Selain itu, Murong Yu tidak tahu bahwa kenangan-kenangan itu lebih berharga dan dapat diterima. Mana yang sama sekali tidak berguna. Faktanya, Murong Yu tidak punya pilihan sama sekali. Pesan-pesan ini dimasukkan secara paksa. Dengan kekuatan Trading Shadow Heaven dan Human Realm, Murong Yu hanya bisa menerimanya secara pasif. Akibatnya, Murong Yu hanya bisa menggertakkan giginya. Begitu jiwanya tidak tahan dan hancur berkeping-keping, maka ia akan menjadi tragedi. Oleh karena itu, jiwa utamanya juga telah melompat keluar dari buku Hetuluo, sepenuhnya menerima kecepatan Taiying. Setelah sekian lama, ingatan tentang Taiying yang telah mengalir ke dalam diri Murong Yu perlahan menghilang. Murid, jangan biarkan kerja kerasmu sebagai guru merusak warisan, kau harus meneruskannya. Pada saat yang sama, ingatlah untuk membantuku membalas dendam. Jika tidak, aku akan menjadi iblismu dan menjerat jiwamu. Suara bayangan yang melangkah terdengar di benak Murong Yu, dan segera, kekuatan jiwa seperti air laut yang luas dengan cepat mengalir ke ruang jiwanya. Ini adalah kekuatan jiwa Taiying. Wajah Murong Yu sedikit berubah, dan kekuatan jiwa Taiying berada di luar dugaannya. Dan dia tidak mengerti mengapa Taiying melakukan ini. Namun, Taiying tidak memberinya waktu untuk berpikir sama sekali. Jiwa yang sangat besar dengan cepat mengalir ke ruang jiwanya, dan Murong Yu hanya bisa menerimanya secara pasif. Jika tidak, itu akan terlalu sia-sia. Bola jiwanya telah meningkat menjadi seukuran bintang Yuan biasa. Setelah kekuatan jiwa Taiying yang luar biasa ditelannya, ia tak bisa lagi ditelan oleh bola jiwa.
Tak bisa terus melahap kekuatan jiwa, lalu bagaimana caranya meningkatkan ranah dan kekuatannya? Murong Yu sedikit mengernyit, berpikir. Boom! Saat itu, Murong Yu terkejut melihat bola jiwanya tiba-tiba pecah berkeping-keping, berubah menjadi 2 bola jiwa. Ada apa ini? Sebelum sempat terkejut, ia melihat 2 bola jiwa yang ukurannya hampir sama berputar pelan, dan pada saat yang sama saling mengitari. Setiap kali ia berputar, kekuatan jiwa yang memenuhi ruang jiwanya ditelan oleh suatu titik. Setelah bola jiwa asli terbelah, 2 planet dengan ukuran yang sama terbentuk. Pada saat ini, setelah melahap kekuatan jiwa Taiying, kedua bola jiwa itu tumbuh pesat. Namun, kekuatan jiwa yang ditelan oleh kedua bola jiwa itu berbeda. 90% kekuatan jiwa ditelan oleh salah satu bola jiwa. Oleh karena itu, bola jiwa ini tumbuh lebih cepat. Ketika planet itu tumbuh seukuran bintang asli, Murong Yu merasa bahwa jiwanya, yang telah terjebak di tingkat alam keberuntungan, langsung dipromosikan. Gua dan dunia bawah. Akhirnya, jiwanya menerobos ke alam gua dan dunia bawah. Jiwa, basis kultivasi, dan tubuh fisik semuanya telah mencapai tahap pertama alam gua dan dunia bawah, dan mereka sekali lagi seimbang. Pada saat jiwa itu menerobos, Murong Yu jelas merasakan bahwa kekuatan tempurnya sekali lagi meningkat pesat. Setidaknya 100 kali lipat. 100 kali lipat, yaitu, celah kecil. Dengan kata lain, kekuatan tempur asli Murong Yu hanya mencapai puncak tingkat ketiga dari alam penciptaan. Namun kini, kekuatan tempurnya telah menembus ke alam penciptaan tingkat keempat. Kekuatan yang mengerikan. Saat ini, di ruang jiwa Murong Yu, 2 bola jiwa, 1 besar dan 1 kecil, berputar perlahan. Perbedaan sebelumnya adalah bola jiwa seukuran bintang asli hanya berputar perlahan di tempatnya, sementara bola jiwa seukuran planet biasa berputar perlahan di samping dirinya sendiri, juga berputar mengelilingi jiwa besar. Bola itu berputar. Saat kedua bola jiwa berputar, Murong Yu dengan jelas melihat kekuatan jiwa terus mengalir ke ruang jiwanya dari tubuhnya, dan akhirnya ditelan oleh kedua bola jiwa tersebut. Seiring berlalunya waktu, kedua bola jiwa itu semakin mengecil. Dan jiwa Murong Yu secara alami menjadi begitu kuat. Meskipun peningkatan ini tidak terasa sama sekali, seiring waktu, peningkatannya cukup mengerikan. Dan, yang terpenting adalah ini bukan inisiatif kultivasi Murong Yu. Ketika ia tidak berinisiatif untuk berlatih, kedua bola jiwa itu tetap berlatih secara otomatis. Dengan sebuah pikiran di dalam hatinya, Murong Yu berinisiatif untuk berlatih. Tiba-tiba, kedua bola jiwa itu mempercepat putarannya. Tentu saja, setiap saat, kekuatan jiwa yang mengembara di antara langit dan bumi yang ditelan oleh mereka juga meningkat. Auzu.com, Murong Yu sangat gembira. Kecepatan kultivasi seperti ini lebih dari 100 kali lipat dari sebelumnya. Bahkan jika tidak ada kekuatan jiwa di masa depan, jiwanya tidak akan naik terlalu lambat. Setidaknya tidak akan terlalu lambat. Setiap kali Murong Yu menerobos alam kecil, kekuatan tempurnya akan meroket, sungguh mengerikan. Hal ini membuat Murong Yu sangat menantikannya. Bagaimana jika kekuatannya menembus alam surga dan manusia? Belum lagi alam surgawi dan manusia, bahkan jika ia dipromosikan ke alam penciptaan, ia masih bisa berjalan menyamping di wilayah bintang Bima Sakti. Setelah mengkonsolidasikan basis kultivasinya saat ini, Murong Yu mulai membaca dan menghapus ingatan tentang bayangan langkah. Sihir bayangan, sebenarnya adalah bayangan berjalan. Taiying bukan hanya nama latihan ini, tetapi juga nama Taiying. Dan Taiying adalah eksistensi kuat dari alam surga dan manusia tingkat pertama. Latihan ini sebenarnya tidak diciptakan oleh Taiying sendiri. Latihan ini diperolehnya secara tidak sengaja, dan kemudian ia kembangkan. Dengan kekuatan tingkat pertama alam surgawi, ditambah dengan teknik melangkah bayangan, yang menantang langit, bayangan langkah seharusnya bisa berjalan menyamping di wilayah bintang Bima Sakti. Mengapa ia jatuh? Lagi pula, yang terkuat di wilayah bintang Bima Sakti hanyalah alam surgawi tingkat pertama. Setelah membaca ingatan Taiying, Murong Yu tiba-tiba menyadari. Ternyata Taiying bukanlah orang kuat di wilayah bintang Bima Sakti, melainkan orang kuat di wilayah bintang lain. Namun, wilayah bintang tempat ia awalnya berada jauh lebih kuat daripada wilayah bintang Bima Sakti. Belum lagi jumlah ahli langit dan manusia sebanyak anjing, tetapi mereka juga cukup umum, setara dengan biksu alam penciptaan di wilayah bintang Bima Sakti. Taiying tentu saja terlalu sombong karena ia telah mengembangkan kekuatan melawan langit dan masih muda serta energi. Pada akhirnya, ia disergap dan dikalahkan oleh wilayah bintang Bima Sakti. Jika wilayah itu dikalahkan atau bahkan dibunuh oleh orang lain, Taiying tidak akan memiliki dendam sebesar itu, dan Murong Yu harus membalaskan dendamnya. Pada awalnya, saudara laki-laki terbaiknya dan wanita kesayangannya lah yang merancangnya. Awalnya, Taiying ingin kembali dan membalas dendam. Namun ia terluka parah dan meninggal. Karena itu, ia memberikan kutukan pada Murong Yu. Akhirnya, Murong Yu tahu mengapa Taiying memberikan seluruh kekuatan jiwanya kepada Murong Yu dengan begitu baik. Ternyata pria ini gelisah sekaligus baik hati. Kekuatan jiwanya mengandung kutukan, dendam. Saat ini, ia telah menyatu dengan jiwa Murong Yu. Selama Murong Yu tidak membalas dendam atau membunuh musuhnya, dendam ini akan selalu ada. Untungnya, Taiying hanya meminta Murong Yu untuk membalas dendam. Ketika Murong Yu membalas dendam,
jejak dendam itu akan sirna. Melihatmu tak hanya meningkatkan ranah jiwaku, tetapi juga memberiku pahala, menginjak bayangan, dan latihan serta warisan lainnya, aku tak akan peduli padamu. Jika kekuatanku mencapai puncaknya nanti, aku pasti akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Pesina dan wanita pesina, pikir Murong Yu dalam hati. Tepat setelah mengatakan ini, jiwanya terasa lepas. Agaknya jejak dendam dari Taiying telah beristirahat. Meskipun masih ada, dendam itu telah mengintai selamanya, dan tak berpengaruh pada Murong Yu. Istana ini ternyata merupakan elemen pertahanan di puncak alam surga dan manusia. Lagi pula, istana ini hanya perlu menanamkan kekuatan untuk menghancurkan pertahanan alam surga dan manusia. Murong Yu mengamati istana dari kiri ke kanan, lalu memikirkannya. Klon para biksu yang masih berada di aula utama tiba-tiba melihat diri mereka didorong keluar oleh suatu kekuatan. Dan dewa mereka di kejauhan di luar aula melihat bahwa aula megah yang semula berdiri di antara langit dan bumi telah lenyap tanpa jejak. Ayo pergi. Setelah mengecilkan istana, Murong Yu menyimpannya, lalu memasuki Hetu Luoshu. Hetu Luoshu segera berteleportasi dan meninggalkan tempat itu. Dari awal hingga akhir, tak seorang pun menyadari bahwa istana itu telah direbut oleh Murong Yu. Mereka hanya mengira istana itu terbang secara otomatis. Penjahat besar, bagaimana? Apa kau mewarisinya? Melihat Murong Yu mendekat dengan wajah penuh angin musim semi, Lolita kecil segera mendekat dan bertanya. Apa yang kau bercanda? Panda raksasa itu melirik Murong Yu dengan jijik. Ia tak akan pernah percaya bahwa Murong Yu bisa mengalahkan klon kekuatan Taiying. Murong Yu hanya melirik panda itu sekilas, lalu mengangguk pada Lori. Benarkah? Lori kecil melompat tegak, dengan senyum di wajahnya, bolehkah aku berlatih? Tentu saja bisa. Murong Yu tersenyum, lalu menunjuk, dan mencetak semua teknik langkah bayangan ke dalam ingatan Lolita kecil tanpa ragu. Benar saja, itu teknik langkah bayangan. Haha, si cantik ini akan tak terkalahkan di dunia. Lori kecil tertawa dengan angkuh. Akhirnya, ia menggoyangkan tubuhnya dan menghilang di tempat. Seharusnya ia berlatih. Pria tampan, apa kau benar-benar menguasai teknik hebat itu? Panda raksasa itu tertegun sejenak, lalu tampak menyesal, dan akhirnya berjalan mendekat sambil menjilati wajahnya. Murong Yu menatap panda itu sambil tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, bolehkah aku berlatih juga? Yang penting aku akui kau lebih tampan dariku, kata panda itu sambil menjilati wajahnya. Guling, Murong Yu menendang panda itu. Pria ini tidak bisa melupakan narsismenya meskipun ia sedang memohon pada seseorang. Panda raksasa itu berbalik sambil menggerutu, lalu menatap Murong Yu dengan tatapan yang sangat kesal, seperti seorang wanita yang kesal. Mau tak mau, Murong Yu pun melawan dingin, dan dengan cepat berkata, jangan menatapku dengan mata seperti itu. Aku memberimu latihan untuk, sebenarnya, meskipun Murong Yu belum berlatih teknik ini, ia telah mewariskan latihan tersebut kepada klon di tata surya. Klon tersebut juga telah memberikan latihan ini kepada Zhao Ziqing, Yu Mengqing, Mu Liyue, Lan Qir, Si Tusuan, dan lainnya. Bukankah Taiying meminta Murong Yu untuk meneruskan teknik ini? Oleh karena itu, setelah Murong Yu memperoleh teknik ini, ia telah mewariskannya tanpa berlatih. Tentu saja, mereka yang dapat mempraktikkan latihan ini adalah orang-orang mereka sendiri. Mereka yang sangat dipercaya oleh Murong Yu, orang-orang yang tidak mendapatkan izin dari Murong Yu, tidak akan mewariskan latihan ini. Bagaimana dengan panda? Meskipun tidak banyak waktu untuk dihabiskan dengannya, dan produk ini tidak hanya narsis tetapi juga sangat murah. Namun, Murong Yu percaya pada orang ini. Namun, Murong Yu tetap mengawasinya, tetapi memberikan sebagian latihan kepada panda raksasa. Jika Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang panda raksasa di masa depan, mungkin Anda akan menyerahkan latihan lengkap kepada panda raksasa. Tentu saja, premisnya adalah orang ini dapat berlatih. Meskipun Murong Yu belum pernah berlatih sebelumnya, ia telah meliriknya beberapa kali. Ia menyadari bahwa berlatih, Trading Shadow, tidaklah semudah itu. Ia merasa, meskipun ia telah memberikan Trading Shadow kepada banyak orang, tentu saja tidak sedikit orang yang berhasil dalam kultivasi, bahkan tidak satu pun. Haha, nak, kau memang biksu manusia paling tampan di dunia. Setelah mendapatkan latihan, panda raksasa itu tertawa terbahak-bahak dan tak lupa menamparkan sanjungan Murong Yu sebelum pergi. Murong Yu memutar bola matanya dan tidak peduli dengan si narsis ini. Dengan lambaian tangan yang besar, sebuah ruang untuk seks telah terbentuk. Duduk bersila, Murong Yu mulai berlatih Trading Shadow. Latihan ini cukup ajaib, dan tidak membantu meningkatkan tingkat kultivasi seseorang setelah berlatih. Bahkan setelah kultivasi berhasil, itu hanya akan meningkatkan kekuatan tempur Murong Yu, bukan basis kultivasinya. Berkat ingatan akan latihan Taiying, Murong Yu dengan mudah memahami maksudnya. Bayangan dan dewa sebenarnya ada sebagai satu. Hanya saja bayangan itu tidak berwujud dan tidak memiliki kualitas. Karena merupakan satu tubuh, bahkan jika Anda menyerang bayangan, Anda dapat melukai dewa tersebut. Namun, bagaimana Trading Shadow dapat melukai bayangan tersebut? Saat berlatih, Murong Yu menemukan bahwa setelah berlatih teknik Trading Shadow, sebuah kekuatan khusus akan muncul di tubuhnya. Kekuatan tersebut sebenarnya adalah eksistensi yang tak berwujud dan tak berwujud.
Karena kedua belah pihak merupakan eksistensi yang tak berwujud dan tak berwujud, mereka secara alami dapat saling menyerang atau melukai. Terlebih lagi, kekuatan yang dikembangkan oleh Trading Shadow bahkan lebih halus daripada kekuatan yang kacau. Kekuatan semacam ini tampaknya tidak ada secara umum. Bahkan Murong Yu, orang yang terlibat, hampir tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan semacam itu. Jika itu orang lain, akan lebih mustahil lagi untuk merasakan keberadaan kekuatan tersebut. Alasan mengapa Taiying adalah Taiying sepenuhnya karena hubungan kekuatan semacam ini. Kekuatan ini meledak dari bawah kakinya, secara langsung menekan bayangan tersebut. Tentu saja, selama ada kekuatan semacam ini, baik kaki, tangan, maupun tubuh dapat menekan tubuh fisik. Namun, kekuatan menginjak bayangan sangat sulit untuk dikembangkan. Setelah berkultivasi cukup lama, Murong Yu telah mengembangkan sedikit kekuatan ini. Menurut ingatan Taiying, kecepatan Murong Yu masih tergolong cepat. Butuh 10 tahun untuk mengembangkan kekuatan menginjak bayangan, pertama karena bakatnya yang biasa-biasa saja. Setelah itu, ia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengembangkan kekuatan menginjak bayangan ke tingkat yang dapat dilawan. Kekuatan langka bayangan, seperti kekuatan keyakinan, tetapi jauh lebih aneh daripada kekuatan keyakinan, dan dapat meningkatkan kekuatan tempur Murong Yu secara signifikan. Oleh karena itu, Murong Yu hanya berlatih menginjak bayangan. Waktu semakin cepat, hanya sekejap berlalu dari dunia luar. Puluhan ribu tahun telah berlalu sejak Hetul Woshu, bahkan 100 juta tahun telah berlalu. Percepatan waktu jelas merupakan praktik yang aneh. Setelah 100 juta tahun, Murong Yu menghentikan percepatan waktu. Kekuatan langkah bayangan, teriak Murong Yu dalam hati. Petik 2, bombing, kulihat di dalam tubuhnya, di meridian, sebuah kekuatan tak kasat mata dan tak kasat mata tiba-tiba bergulung bagai arus deras. Kekuatan itu mengalir di meridian Murong Yu bagaikan lautan badai. Perlahan, Murong Yu membuka matanya, dan senyum tersungging di wajahnya. Setelah 100 juta tahun berkultivasi, ia sudah memiliki sepertiga kekuatan langkah bayangan di dalam tubuhnya. Jika hanya menghitung kekuatan yang tersimpan di tubuh Murong Yu, itu pasti jauh lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 di alam penciptaan. Lalu, sepertiga kekuatan menginjak bayangan saja sudah cukup mengerikan. Kekuatan menginjak bayangan tidak bisa langsung diubah dari kekuatan kekacauan. Jika ingin terus meningkatkan kekuatannya, ia harus berlatih menginjak bayangan. Namun, Murong Yu telah berhenti berlatih. Murong Yu merasa bahwa sepertiga kekuatan menginjak bayangan sudah cukup. Jika kekuatan menginjak bayangan lebih besar, maka akan memengaruhi kekuatan kekacauan di tubuhnya. Bagaimanapun, kekuatan Chaos adalah kekuatan utama, dan kekuatan tempur Murong Yu terutama terletak pada kekuatan Chaos. Lagi pula, menginjak bayangan hanyalah latihan tambahan. Auzu.com. Namun, sepertiga kekuatan menginjak bayangan ini bukan berarti selalu ada begitu banyak. Kekuatan itu akan terus terkuras seiring penggunaan Murong Yu. Namun, dengan Hetul Woshu, ia hanya perlu mempercepat waktu, dan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali kekuatan melangkah bayangan untuk berlatih. Wah, apakah latihan yang kau berikan pada kucing tampan ini palsu? Mengapa kau berkultivasi selama 100 juta tahun tanpa bulu akar? Begitu Murong Yu muncul di ruang kultivasi panda raksasa itu tak tahan. Ia mengumpat, wajah Murong Yu menjadi hitam, dan satu kaki melangkah keluar, menghentakkan bayangan panda raksasa tepat di bawah kakinya. Panda raksasa itu terkejut, dan akan mundur dengan keras jika memikirkannya. Namun, kemudian ia terkejut mendapati tubuhnya membeku dan tak bisa bergerak. Sama seperti saat aku dihantam bayangan. Bom! Sebelum panda raksasa itu sempat bereaksi, Murong Yu sudah meninju mata pandanya. Sialan! Panda raksasa itu menjerit, dan seluruh tubuhnya dihujani kekuatan dahsyat hingga jatuh ke tanah. Namun kakinya masih terpaku di tanah dan tak bergerak. Bang! Bang! Bom! Murong Yu mengangkat tinjunya dan memukul panda itu dengan keras. Awalnya di Hetuluo, panda raksasa itu bukan lagi lawan Murong Yu. Sekarang ia terinjak bayangan, jadi ini benar-benar tragis. Setelah sekian lama, Murong Yu berhenti menyerang dan melepaskan bayangan panda raksasa itu. Saat ini, panda raksasa itu telah dipukuli dengan hidung hitam dan wajah bengkak. Kucing sedih, apa kau pikir latihan yang kuberikan padamu benar? Murong Yu menatap panda itu dengan senyum di wajahnya. Namun, senyumnya di mata panda raksasa membuatnya merasa ngeri. Haha, tentu saja benar, aku tidak bisa berlatih, mungkin bakatku yang bermasalah. Panda raksasa itu tersenyum sinis. Hanya saja, bukankah aku sudah memakan Chaos Yuanzu? Secara teori, bakatku seharusnya meningkat pesat. Bagaimana mungkin kultivasiku tidak berhasil? Gumam panda raksasa itu. Lagi pula, ia masih mempertanyakan kebenaran dan kesalahan dari latihan yang diberikan kepadanya kepada Murong Yu. Hal-hal baik diinjak-injak oleh babi. Kucing nakal, kau hanya menyia-nyiakan Chaos Yuanzu. Murong Yu tidak berbicara, melainkan lolita kecil yang muncul tiba-tiba. Panda raksasa itu langsung memelototi lolita kecil itu. Namun sesaat kemudian, wajahnya berubah menjadi hijau. Kenapa begini? Karena ia mendapati lolita kecil menginjak bayangannya, entah sengaja atau tidak.
Demi mencegah Xiao Lolita berlatih, menginjak bayangan, ia juga memukulinya hingga segemuk Murong Yu. Oleh karena itu, panda itu dengan tenang ingin menjauh dari Lolita kecil. Namun, yang membuatnya sedih adalah ia kembali membeku. Kucing nakal, pukullah wanita cantik ini. Teriak Lolita kecil, dan tinju merah muda itu mengenai mata panda lainnya, dan panda itu pun menjerit lagi dan lagi. Setelah panda raksasa yang tragis itu dirusak oleh Lolita kecil untuk waktu yang lama, ia pergi dengan kesedihan dan amarah. Ia memutuskan untuk berhasil melangkahi bayangan, lalu membalas dendam pada Murong Yu dan Lolita kecil. Setelah panda raksasa itu pergi, Lolita menatap Murong Yu. Kemudian ia melangkah keluar dan menginjak bayangan Murong Yu di tanah. Murong Yu tersenyum, Lolita kecil, jangan buang-buang energimu. Kau tak tahan dengan bayanganku. Lolita kecil hanya menunjukkan senyum menawan pada Murong Yu, tetapi Fen Kuan melesat melewati mata Murong Yu. Melihat tinju merah mudanya, ia hampir saja meledakkan mata panda di wajah Murong Yu. Pada saat ini, sosok Murong Yu menghilang seketika. Menghilang tanpa jejak, bahkan bayangannya pun lenyap. Aku telah menginjak bayanganmu, bagaimana kau bisa bebas? Seru Lori kecil, tidak ada bayangan, bagaimana kau bisa menginjaknya? Suara Murong Yu terngiang di telinga Lori kecil. Ternyata ia sudah tak terlihat saat tinju Lori kecil tiba. Dewa itu tak terlihat, di mana bayangannya? Lori kecil sedikit putus asa, ternyata Taiying tidak terkalahkan, dan memiliki kelemahan yang begitu besar. Namun, bukan berarti semua orang bisa tak terlihat, kan? Setelah berbicara, Lori kecil sangat bangga akan hal itu. Wajah Murong Yu menjadi gelap, dan ia meninggalkan Hetu Luoshu begitu ia menggoyangkan tubuhnya. Kecuali, bayangan menginjak, kecuali dirinya dan Lori, semua orang belum berhasil mempraktikkan teknik ini. Lagi pula, Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mempercepat harta karun itu. Murong Yu bertanya-tanya apakah ia akan kembali ke tata surya terlebih dahulu untuk membantu Zhao Ziqing dan yang lainnya berhasil mempraktikkan teknik ini. Sedangkan untuk penyelidikan Mo Wu, Xing Yue, dan yang lainnya, bisa ditunda sementara. Lagi pula, kekuatan Murong Yu saat ini masih jauh berbeda dengan mereka. Namun, sebelum kembali ke tata surya, ia harus pergi ke suatu tempat. Mencuri madu. Aku suka. Panda raksasa dan Lolita kecil melompat keluar dari buku Hetuluo dengan ekspresi gembira. Khusus untuk panda raksasa, halazi produk ini sudah berganti tempat. Madu memang bagus. Setelah itu, Murong Yu berencana untuk mendapatkan lebih banyak madu demi meningkatkan kekuatan Zhao Ziqing dan yang lainnya. Kalau tidak, hanya Sheng Zong yang hampir tidak bisa mengatasinya, dan itu terlalu tidak masuk akal. Tak lama kemudian, Murong Yu, Lolita kecil, dan panda raksasa sekali lagi memasuki ruang tempat lebah itu berada. Saat ini, ruang itu tampak sangat damai. Namun ketenangan tidak berarti bahwa Murong Yu dapat bertindak dengan mudah. Sebaliknya, ketika ia melangkah ke ruang ini, wajahnya menjadi serius. Di bawah permukaan yang tenang, ada gelombang yang bergolak. Ada apa? Bukankah itu baru saja memindahkan sebagian madu mereka? Mengapa begitu serius? Rambut, seluruh tubuh panda raksasa berdiri terbalik. Ia dapat merasakan bahaya dari lebah-lebah itu. Sialan, nak, apakah kau mengambil madu ratu terbaik mereka? Setelah panda raksasa menangkap seekor lebah dan membaca ingatannya, Murong Yu dan yang lainnya tahu apa yang telah terjadi. Madu ratu lebah dicuri, dan ratu lebah itu marah. Saat ini, jika ada yang ketahuan membobol tempat ini, para lebah madu ini pasti akan menyusul, membantai mereka dengan putus asa. Hal itu tidak berhenti sampai semua penyerbu terbunuh. Panda raksasa itu langsung marah, menggertakkan gigi, dan menatap Murong Yu. Murong Yu memutar bola matanya. Ia tahu madu, berwarna, kemasan itu berbeda, tetapi ia tidak menyangka itu adalah madu ratu. Madu ratu lebah adalah madu terbaik. Ia adalah bunga, berharga, yang telah dipadatkan setelah memurnikan madu biasa yang tak terhitung jumlahnya. Ia adalah eksistensi madu biasa yang tak tertandingi. Ia adalah hal yang paling berharga dalam koloni lebah. Karena madu ratu dapat meningkatkan kualifikasi dan bakat lebah. Dengan kata lain, jika madu ratu lebah cukup, selama dibutuhkan waktu, maka ratu lebah akan memimpin untuk menerobos ke alam surga dan manusia, dan kemudian lebah biasa juga akan menerobos ke alam surga dan manusia. Sekarang setelah madu ratu dicuri, bagaimana mungkin koloni lebah tidak marah? Kucing nakal, masih jadi pertanyaan apakah penjahat besar itu mencuri madu ratu lebah. Kalaupun dia mencuri madu ratu lebah, apa hubungannya denganmu? Lori kecil langsung kesal pada panda itu. Sambil berbicara, ia menatap panda itu dengan tatapan berbahaya. Panda raksasa itu tiba-tiba tersenyum, dan Lolita kecil benar. Murong Yu tidak peduli dengan panda raksasa itu, dan mengusir Hetu Luoshu, lalu muncul langsung di sarang yang ditinggalkan untuk mengirimkan Jade Gen. Bergemuruh, begitu Hetu Luoshu muncul, gelombang kekuatan mengerikan mengalir deras. Kekuatannya begitu besar hingga, warna, Murong Yu berubah. Disergap oleh seekor lebah. Hati Murong Yu mencelos, dan Hetu Luoshu gemetar, dan dia menghilang di tempatnya. Ketika muncul kembali, terjadi serangan lain yang bagaikan badai. Penyergapan pertama bisa dikatakan kebetulan, lalu yang kedua kalinya pun tak sesederhana kebetulan.
Setelah disergap 3 kali berturut-turut, akhirnya Murong Yu memastikan, lebah-lebah itu telah menemukan susunan teleportasi yang telah ia pasang sebelumnya. Saat itu, orang-orang kuat di antara lebah-lebah itu sedang menjaga susunan teleportasi, Jade, Jen, menunggu kelinci itu. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya Murong Yu menyerah dan kembali ke terowongan. Nak, ayo kita masuk. Lagi pula, kalian akan berjalan dalam bayangan. Meskipun lebah-lebah itu kuat, mereka seharusnya bukan lawan kalian. Panda raksasa itu menghasut kedua orang itu, yaitu Lori kecil yang membawa kapak raksasa dan tampak seperti sedang melompat ke depan. Hanya wajah Murong Yu yang gelap dan muram, matanya berbinar-binar. Ia tak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah sekian lama, ia berkata, kalian berdua tinggallah di ruang harta karunku, dan aku akan mengumpulkan madu. Setelah mengatakan itu, ia mengorbankan keinginan Hetu Luoshu untuk menampung kedua panda raksasa itu. Namun, kedua orang ini lebih kuat dari Murong Yu, dan jika mereka tidak mau, Murong Yu tidak akan bisa menampung mereka. Murong Yu tahu mengapa mereka berdua tidak mau memasuki Hetu Luoshu, jadi sebelum mereka sempat berbicara, Murong Yu melanjutkan, kalian di luar, ini merepotkanku. Jika kalian bersikeras, meskipun kalian dalam bahaya, aku tidak akan menyelamatkan kalian. Dan, aku khawatir aku juga tidak bisa membantu kalian. Kalau begitu hati-hati. Lori kecil tahu, jenis kelamin Murong Yu, jadi ia tidak ragu lagi dan langsung menuju ke buku Hetu Luo. Nak, kau harus memberiku lebih banyak madu setelah ini, kata panda raksasa itu dengan ganas, dan memasuki buku Hetu Luo. Meskipun kekuatannya sedikit lebih kuat dari Murong Yu, ia tidak bisa mengimbangi metode penyelamatan nyawanya. Begitu ia melukai sarang lebah, ia akan berada dalam bahaya jatuh. Setelah Little Lolita dan panda raksasa, Murong Yu juga memasuki buku Hetu Luo. Pada saat berikutnya, Hetu Luoshu telah ditransmisikan ke sarang lebah berikutnya dengan transmisi Jade Jen. Namun, kali ini, Murong Yu bertindak lebih dulu, dan sebelum lebah bertindak, dia telah mengorbankan istana tingkat alam manusia surgawi. Auzu.com. Istana itu bangkit tertiup angin, dan langsung naik ke ukuran bukit. Pada saat ini, serangan seperti arus deras juga miring ke bawah dengan panik, semuanya meledak di istana. Istana itu sedikit bergetar, dan cahaya redup muncul di permukaan. Ketika serangan banyak lebah jatuh pada lapisan cahaya ini bergetar dengan cepat. Setiap kali ada getaran, serangan-serangan itu turun 1 poin. Murong Yu menyadari bahwa istana ini benar-benar tidak perlu menghabiskan kekuatannya. Ia hanya membutuhkan sedikit kekuatan untuk mempertahankan istana. Terlebih lagi, ia dapat meledakkan pertahanan istana tingkat surga dan alam manusia. Sayangnya, istana ini hanyalah elemen pertahanan untuk seks, dan tidak dapat menyerang sama sekali. Jika tidak, istana akan terguncang, dan semua lebah di sarang akan terbunuh. Karena hubungan pertahanan tingkat surga dan alam manusia, serangan lebah tidak dapat menembus istana sama sekali, dan Murong Yu tidak perlu menderita kerusakan berlebih. Namun, ia tetap menyadari bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi dengan kecepatan yang lebih cepat, meskipun elemen tingkat surga dan alam manusia yang disebut istana bayangan ini tidak menghabiskan kekuatan, ia memang menghabiskan kekuatan jiwa. Jika itu adalah biksu biasa, kekuatan jiwa mereka tidak akan bertahan lama, tidak heran bayangan akan terbalik di selokan. Jika ia memiliki kekuatan jiwa sekuat Murong Yu, bagaimana mungkin ia terbalik di selokan? Dengan sebuah pikiran, istana bayangan dengan cepat membesar. Dalam sekejap, ia tumbuh seukuran sarang lebah. Dengan cara ini, lebah-lebah di dalam sarang secara alami dipaksa keluar dari sarang. Pada saat yang sama, Hetu Luoshu telah dikorbankan oleh Murong Yu dan langsung terjun ke dalam madu yang tak berujung. Setelah beberapa tarikan napas, madu di dalam sarang ditelan bersih. Hetu Luoshu dan Kuil Taiying menyusut pada saat yang sama, dan Murong Yu mengambil kesempatan untuk berteleportasi dan pergi dari sini. Pada saat ini, lebah-lebah yang mendengar berita itu telah meledakkan sarang. Namun, tidak ada jejak Murong Yu. Mengikuti gambar labu, Murong Yu mengumpulkan lebih dari selusin sarang lebah berturut-turut pada waktu berikutnya. Tanpa terkecuali, madu-madu ini relatif maju. Namun, semakin lambat, semakin sedikit madu yang ia kumpulkan. Karena, ia telah keluar dari udara berkali-kali. Selain itu, banyak Jade, Jen yang ditransmisikan di dalam sarang juga hancur satu demi satu. Sarang yang belum hancur adalah sarang yang kuat dengan sejumlah besar lebah yang menunggunya. Meskipun Murong Yu memiliki 2 bola jiwa, ia tak kuasa menahannya jika terus berlanjut. Oleh karena itu, ia menutupnya ketika sudah terlihat jelas, lalu segera meninggalkan lorong ini dan kembali ke tata surya. Raung, tepat setelah Murong Yu keluar dari buku Hetu Luo, seekor binatang buas raksasa datang dengan aura yang mengerikan dan membantainya, berhasrat untuk membunuh Murong Yu. Kilatan dingin melintas di mata Murong Yu, binatang buas, apa kau pikir aku Ameng dari masa lalu? Ia menginjaknya sambil berbicara. Boom, binatang buas yang menyerang itu langsung terduduk di kehampaan, tak bisa bergerak lagi. Lalu, Murong Yu melambaikan tangannya yang besar, dan sebuah segel menyegel binatang buas itu.
Saat pertama kali memasuki tambang kristal matahari, Murong Yu hampir ditembak mati oleh binatang buas ini. Namun, hanya beberapa tahun kemudian, binatang buas itu masih menjadi kekuatan tempur dunia bawah, tetapi kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai tingkat keempat alam penciptaan. Hanya dengan satu gerakan, ia dapat membunuh binatang buas ini. Namun, Murong Yu tidak membunuhnya. Ia juga tidak mengevakuasi tambang kristal matahari, ia hanya mengambil sepertiga kristal matahari dan pergi. Binatang kristal matahari ini, biarkan ia menjaga tambang kristal matahari. Keluarga Lin telah musnah, dan selain keluarga Lin, lawan-lawan lain Murong Yu masih belum mengetahui hubungannya dengan Sekte Suci. Oleh karena itu, Sekte Suci dan bahkan seluruh tata surya akhir-akhir ini cukup damai, dan tidak ada yang terjadi. Situasi ini tentu saja disukai oleh Murong Yu. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, ia membawa klonnya, 5 wanita, Zhao Ziqing, dan orang-orang terdekat lainnya ke dalam buku Hetuluo. Waktu semakin cepat, dan semua orang berlatih, menapaki bayangan, di bawah percepatan waktu. Namun, Murong Yu tidak melanjutkan kultivasinya, melainkan memasuki rumah Dao Sengyang. Rumah Dao Sengyang tidak tahu tingkat kekuatan apa yang tersisa dari rumah Dao. Masih banyak harta karun di tingkat penciptaan. Namun, sayang sekali, Murong Yu tidak punya waktu untuk menerobos, jadi ia kembali ke Sekte Suci Chaotic. Tuan Suci, seseorang dari rumah lelang Yinhe datang menemui Anda, mengatakan bahwa ada 100.000 hal mendesak yang membutuhkan bantuan Tuan Suci. Sentian memberi hormat kepada Murong Yu, lalu berkata, baru saja, dialah yang memberitahu kloningan Murong Yu di Sekte Suci, dan Murong Yu bergegas kembali dari rumah Dao Sengyang. Rumah lelang galaksi, tanyanya tanpa sadar, memikirkan Zhu Xiaoning. Ia dan Zhu Xiaoning juga berteman baik. Namun, Zhu Xiaoning telah meninggalkan tata surya, dan dengan kekuatan rumah lelang galaksi, bagaimana mungkin ia memohon bantuan? Apakah tidak ada jalan keluar? Tanyanya, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Seketika, ia menggoyangkan tubuhnya dan menghilang ke dalam aula. Di luar aula utama, seorang pria gemuk berjalan dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya. Pria gemuk itu awalnya terkejut, lalu gembira, Murong Yu, akhirnya kau muncul. Nona dalam bahaya, pergi dan selamatkan dia. Pria gemuk ini bukan siapa-siapa, melainkan pria gemuk yang bertanggung jawab atas rumah lelang galaksi.